Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu dan boleh kita rasa sedihnya adalah hal itu yang terkait dengan agama kita. Yang terkait agama kita. Maksudnya apa? Ini apa ini? Oh, sedekah. Boleh isi tabungan akhirat. Kita masih sama-sama membahas tabungan dan membahas ciri-ciri hari kiamat. Yang isi sekarang insyaallah tidak nyesal, karena anda sekarang isi terkumpul di sana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cek rekening kita ada uang, merasa nyaman, oh alhamdulillah masih ada fulus. Tapi begitu kita punya rekening tabungan dunia mulai berkurang, mulai muncul rasa pusing, rasa hitung-hitungan, bagaimana sekarang segera mencari tambahan lagi. Sepertinya uang gaji atau usaha A, usaha B belum tentu cukup, berarti harus menambah usaha-usaha lain. Ini menjadi salah satu dari ciri-ciri hari kiamat yang kita akan khusus masih dalam bahasan. Sebagaimana saya jelaskan ada 3 tahapan. Tahap pertama, ciri hari kiamat yang sudah lalu, yang sudah disampaikan dan sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hari kiamat yang sedang berjalan, yang kita lagi menghadapinya. Ciri yang ketiga atau tahap yang ketiga, ciri-ciri yang belum terwujud atau belum terjadi. Yang sudah terjadi sama sedang berjalan dan yang akan terjadi. Di dalam ciri-ciri hari kiamat yang kecil ada 57. Ada berapa? Di luar ciri-ciri besar, sebagaimana saya pernah jelaskan, ciri yang besar kalau kita sudah menghadapinya, kalau sudah muncul satu, belum bisa melipatkan urusan-urusannya, menyelesaikan kerjaannya, sudah habis. Sebagaimana turutan tasbih, kalau tasbihnya dipotong, apa yang akan terjadi? Semuanya biji-bijinya jatuh dan cepat habis. Jadi kita masih di ciri-ciri yang kecil. Di antara ciri-ciri yang kecil itu yang difikirkan tabungan dunia, tapi tidak memfikirkan tabungan akhirat. Tabungan dunia jangan sampai habis, tabungan dunia jangan sampai berkurang.
Tabungan dunia seolah-olah kalau tidak ada, sepertinya kita tidak nyaman hidup. Padahal biar Bapak Ibu tahu, rumah orang yang terkaya sama rumah orang yang paling miskin, walaupun beda rumah dunia, tapi sama kuburannya, sama saiznya, kamarnya, lahadnya, jendela, pintu, semua sama. Ukuran pun tidak boleh 1 senti lebih, sama ukuran. Walaupun dia terkaya mungkin barangkali, tapi sebenarnya kalau kita bahas kuburan dari luar, nampaknya beda lokasi. Ada kuburan mungkin bisa jadi besok-besok ada kuburan di Menteng dengan harga sekian. Jadi orang yang mau di Menteng, lokasi strategis, ya, mau meninggal di situ, jadi harus bayar sekian sewaannya atau bisa beli kuburannya. Subhanallah, kalau di Madinah Baqi' dari zaman Rasulullah SAW dan sepertinya sampai hari kiamat free, gratis. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua meninggal di Madinah. Mau di Madinah enggak? Ada satu cerita. Ada seorang bapa meninggal dunia, sudah dikuburkan. Biasanya ada istilah bayaran bertahun. Itu tagihannya kemana? Keluarga, di antaranya istrinya. Begitu bertahun-tahun istrinya membayar tagihan kuburannya, dia dengar berita selama suaminya hidup ternyata punya istri satu lagi. Marah, protes. Begitu datang orang tagihannya minta dibayar, dia bilang sudah tidak mau bayar lagi. Udah, kalau ibu tidak mau bayar, mohon maaf, kami akan pindahin, bisa jadi jauh. Sudah tanggung dia hidup, malah tanggung juga mati. Saya tidak mau urus lagi. Akhirnya ditawarkan sama yang mengkuburkan di sana, udah begini saja, daripada pindahin, kita tabungkan saja kuburan itu, di atasnya kita kuburkan satu lagi. Biar kita pada bongkar, pada ini pindahin, sudah, tidak usah ruwet, tidak usah. Terserah mau apain, bukan urusan saya. Begitu perhatiannya, malah tanya seorang ibu, mohon maaf, yang mau dikuburkan di atasnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya tergantung, bisa jadi perempuan. Jangan dulu. Udah, tidak usah, saya bayarlah. Masa di dunia punya lagi juga di kuburannya punya lagi. Masya Allah, cemburunya luar biasa itu, sambil mati dia urus. Tapi itu menurut saya cinta luar biasa. Walaupun suaminya meninggal, tapi masih mau dia urus. Jadi jamaah sekalian, semua itu ada balasan. Jadi kota amal saat kita bersedekah, yang saya harapkan di mana saja, bukan hanya di sini, saat Anda bersedekah, tolong hayati dan rasakan Anda lagi isi tabungan akhirat, yang besok sekecil apapun dan sebesar apapun kita besok sendiri akan ketemukan. Malah jangan heran kalau kita melihat amalan ibadah kita yang begitu kita berkumpul diberikan kesempatan, apalagi sedekah di masjid di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya sebenarnya waktu barakah, dan Rasulullah SAW salah satu sunnah yang menjadi sunnah tertinggal yang jarang kita lakukan, menghabiskan antara maghrib sama isya. Rasulullah suka salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai azan isya.
Malah di antara waktu juga yang termasuk barakah adalah habis subuh. Jadi kenapa mereka mengisi waktu-waktu ini? Karena mereka menhayati ini untuk tabungan akhirat. Bacaan Quran barakah, sedekah di antara maghrib isya barakah, apalagi di antara azan dan iqamah termasuk doa makbul, di bawah doa amalan-amalan salih yang lainnya. Baina kulli adhanin wa iqamatin da'watul la turad. Rasulullah SAW bersabda, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Mohon maaf jamaah sekalian, ini namanya kesempatan. Jadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi sisa umur kita sangat terhitung. Bisa jadi malam ini yang terakhir bagi kita, bisa jadi minggu ini, bisa jadi bulan ini. Jadi semua yang kita lakukan, langkah-langkahnya, gerakan kita, senyuman kita, bicaraan kita, semuanya terhitung. Dan kita akan menghadapinya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, yang memiliki kesempatan untuk beramal salih, saya mohon disegerakan. Disegerakan. Yang berniat, mudah-mudahan begitu ada rezeki, sementara belum ada, tapi begitu ada rezeki dari usaha A atau dari jual rumah apa atau dari apa, insyaallah saya bernawaitu. Begitu Allah mudahkan, segera, jangan macam-macam sama janjian sama Allah. Pertama, sebelum hitungan apa-apa, supaya jangan termasuk nanti hawa nafsu, terlipat di situ hawa nafsu, nanti mulai banyak hitungan tak jadi nanti dilakukan. Oleh karena itu Allah menawarkan sebagaimana di surat Ali Imran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlarilah, segeralah. Jadi kalau urusan akhirat, urusan amal salih, jangan tunda-tunda, segerakan. Karena jamaah sekalian, hidup kita cuman satu kali di dunia ini, cuman satu kali, dan besok kita akan mati satu kali. Tapi habis satu kali mati, satu kali meninggal dunia, begitu Allah membangkitkan, nanti selama-lamanya kita hidup. Tapi dua, hidup bahagia maupun hidup tidak. Hidup selama-lamanya di dalam surga atau di, tinggal anda milih. Lima 57 ciri-ciri hari kiamat. Itu hanya yang kecil. Di antaranya kesibukan kita dalam usaha. Saking kita repot dan saking sibuknya mencari usaha dan bisnis, tidak mencukupi dengan tenaga dan upaya sendiri, malah digabungkan istri kita terlibat dalam mencari nafkah dan rezeki. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu salah satu tanda hari kiamat. Malah sekarang kita mohon maaf melihat banyak dalam urusan rumah tangga yang mengurus keuangan siapa? Istri, bukan suami. Itu sudah, kalau sudah muncul hal itu, berarti sudah hari kiamat sangat dekat. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan hal itu. Bapak Ibu, kalau kita membahas ciri-ciri hari kiamat, jangan tangkapannya berarti tidak boleh istri ikut berbisnis. Bukan soal kita bahas boleh atau tidak boleh, tapi kalau hal itu sudah muncul, berarti sudah hari kiamat dekat.
Dan saya khususkan hari ini membahas nama-nama hari kiamat sebelum kita masuk kepada ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat. Kita akan bahas satu persatu 57. Di antaranya riba, di antaranya tersebar zina, di antaranya durhaka, di antaranya pembunuhan, di antaranya orang yang mengkhianati, orang yang bodoh, orang yang bukan ahli malah jadi pemimpin, dan banyak hal-hal yang lain. Orang yang jujur tidak dipercayai, orang yang berbohong dipercayai. Itu semuanya perubahan. Malah yang terjadi lebih dahsyat lagi, orang yang tidak pernah mempelajari agama malah dia merasa diri pandai agama, dan dengan mudah, dengan berani membahas soal agama. Malah kita sekarang melihat, apalagi melihat di Indonesia, menjadi juga salah satu ciri hari kiamat munculnya orang-orang yang awam tapi berbicaraannya bicara agama. Dia sendiri belum tahu. Kalau di tes Al-Fatihah pun tidak bisa baca Al-Fatihah. Akhirnya yang menjadi apa? Yang mohon maaf kita lihat sekarang, maupun di media, di luar media, apa yang terjadi dalam dakwah Islamiyah. Isinya apa? Hah? Isinya apa? Benceramah sekarang isinya apa? Mendakwah sekarang di TV maupun di luar TV isinya apa? Sekarang yang paling diterima, yang paling populer, yang paling disenangi adalah orang yang paling banyak lucunya, yang paling banyak gerakannya, seolah-olah itu bukan berceramah tapi lagi main sinetron. Tapi yang lebih luar biasa bukan anehnya ustaz, tapi lebihnya luar biasa yang mengikutinya. Ini agama Allah, malah kita senang. Apa yang kita belajar? Tidak ada. Bukunya bagus, bukunya lucu, senang. Bukunya tidak bisa bosan, tidak bisa nantuk, tidak bisa macam-macam. Itu juga sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya khususkan ini semua ciri-ciri supaya, kenapa? Apa hikmah kita belajar? Hikmahnya apa? Pertama, supaya kita lebih meyakinkan ada hari kiamat. Yang kedua, supaya kita waspada dan sadar apa yang harus kita siapkan. Ulama menjelaskan ada lebih dari 80 nama-nama hari kiamat. Berapa? 80. Lebih daripada 80 nama-nama hari kiamat. Dan saya pernah sudah menjelaskan, kalau ada sesuatu yang memiliki nama banyak, sesuatu itu apa? Sangat agung dan dahsyat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama, tapi ada nama yang sahih, ada yang nama tidak sahih, tapi ada yang berlebih-lebihan membawa 1000 nama milik Rasulullah SAW. Hari kiamat, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan lebih dari 80 nama. Dalam kesempatan ini saya membawakan sebagian, kurang lebih 20 nama. Tolong Bapak Ibu yang bawa tulisan, tuliskan nama-nama surah sama ayatnya, supaya kita bisa belajari, menjadi PR, tugas rumah. Kalau semua saya berikan tahu langsung, berarti kita tidak bisa mempelajari.
Tapi kalau kita punya tugas juga bisa mencari sendiri, insya-Allah itu lebih menanamkan kita ikhlas, dan ilmu benar-benar itu bisa menjadi berguna bagi kita. Yang pertama di suratul Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Allah namakan hari kiamat Yaumuddin. Maksudnya apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Din itu diambil dari kata dain. Yaumuddin diambil dari kata dain. Apa itu dain? Pinjaman, pinjam, dain. Saya mau dain, minta dain. Dain artinya minta pinjam. Karena di hari kiamat, hari pembalasan, berarti semua berlaku kita di dunia, baik maupun buruk, menjadi pinjaman, menjadi hutang. Nanti kita akan dibalas hari kiamat. Jadi semua akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Itulah hari pembalasan, hari hutang, lunaskan. Yang berhutang banyak, amal saleh akan Allah balas. Ternyata hitungannya begitu, dihitungkan hutangnya, ternyata banyak amal maksiat dan dosa, ghibah, namimah, dosa mata, dosa lisan, lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Saya begitu baca satu cerita seorang dari tabi'in, Abdullah bin Urwah bin Zubair, menjadi salah satu ayahnya sahabat Rasulullah SAW. Pernah dia kesakitan kaki. Coba bayangkan sejauh mana kita menghitungkan langkah-langkah kita. Dia pernah sakit, sudah usia, sudah umur melebihi 70 tahun. Begitu dia sakit, diperiksa, diutuskan untuk tidak ada obat, hanya harus dipotong kakinya. Obatnya harus dipotong kakinya. Bagaimana cara diobati? Diminta minum minuman keras. Silahkan wahai imam, minum khamar supaya tidak sadar, baru kita bisa potong tangan kakinya. Kalau dia masih sadar, dia khawatir sakit, tidak bisa tahan. Apa jawab beliau? Kalau soal saya tidak rasa sakit, saya punya cara lebih baik daripada minum khamar. Biarkan saya berzikir dan silahkan potong kakiku. Masya Allah. Dia saat berzikir sudah menhayati, mengkhatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Dia baca pagi hari 1/4 Al-Quran, malam hari dia salat malam dengan 1/4 itu. Hari yang kedua dia baca 1/4 yang kedua di pagi hari. Di malam hari dia salat malam dengan 1/4 yang kedua. 4 hari khatam Al-Quran. Orang yang sudah kebiasaan 60-70 tahun seperti ini, saat kira-kira saat dia berzikir, apa yang dia rasakan? Hanya dia rasa satu, kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu dia berani operasi hanya saat berzikir. Subhanallah. Saya pernah salat di satu masjid, salat Jumat. Belum masuk waktu Jumat, kira-kira setengah jam waktunya mau naik mimbar.
Dalam setengah jam lagi duduk, habis sunnah qabliyah duduk di masjid. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa bumi yang hampir masjidnya penuh. Saya sendiri lagi duduk, sungguh Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya rasakan hanya ada badan saya guncangan ya, goyang-goyang aja. Tapi saya tak fikir ke sana, karena saya lagi fokus bersalawat. Yang menarik perhatian saya bukan goyang buminya, tapi suara ributnya orang lari dari masjid. Sambil kencang suara ke pintunya, malah ada satu pintu dari kaca, terpecah kaca itu, saking ributnya orang mau keluar. Saya bilang subhanallah, kalau memang gempa bumi ini mengakibatkan kita mati, lebih baik mati di masjid daripada di luar. Mau lari kemana? Larinya di dalam masjid maupun di luar masjid, larinya kepada Allah, tidak bisa kemana-mana. Kalau sudah saatnya tiba. Akhirnya saya punya tema khutbah Jumat di saat itu. Saya sudah siapin tema, akhirnya saya rubah tema itu. Saya membahas soal gempa bumi itu, isi khutbah Jumat saya. Tapi kenapa bisa terjadi ketakutan? Ini sebenarnya gerakan mereka sambil melarikan diri dari masjid. Itu namanya gerakan di bawah sadar. Tapi kenapa sambil takutnya menggerakkan badannya sambil lari dari masjid? Karena dia tidak terbiasa takut kepada Allah, akhirnya dia bisa mentakuti sesuatu selain Allah. Jadi bawah sadar membawahnya, penaruhnya. Tapi orang yang senantiasa pagi, siang, sore, malam, lahir dan batin, di mana saja berada, selalu dia takut kepada Allah dan iman kepada Allah, dan dia merasa Allah menguasai kita, tidak ada sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Dan Rasulullah sudah menjelaskan lanjutannya dari hadis qudsi. Allah berfirman, la ajma'u ala abdi amnaini wala khawfain. Aku tidak akan kumpulkan terhadap hambaku 2 kali aman dan 2 kali takut. Tidak akan bisa 2 kali takut dan 2 kali aman. Bagaimana? Kalau dia merasa diri aman di dunia, akan aku jadikan dia takut nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia senantiasa dia takut terhadapku di dunia, saya akan amankan dia nanti di hari kiamat. Jadi tidak ada 2 takut. Tidak bisa takut dunia dan takut akhirat. Tapi kalau kita biasa takut di dunia, Allah jadikan kita aman nanti. Di hari apa? Di hari ketakutan. Hari semua makhluk takut, hari kiamat. Tapi Allah jadikan kita aman, karena kita di dunia biasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surah Maryam, surah 19 ayat 39. Yang ketiga, surah 29 ayat 64. Ini semua ayat yang saya sebutkan khusus untuk nama-nama hari kiamat. Mohon disusunkan. Yang biasa punya HP atau punya iPad atau punya laptop atau punya komputer atau tulisan tangan sendiri, disusunkan sama-sama. Nanti habis anda balik ke rumah dan membuka Al-Quran, tuliskan ayatnya. Mohon setiap hari menjadi tugas bagi kita, habis subuh hayati ayat itu, supaya kita rasa setiap hari demi hari ke hari, hari kiamat semakin dekat. Yang ketiga, 2 ayat surah 29 ayat 64. Yang keempat, surah 30 ayat 56. Surah 30 ayat 56.
Yang kelima, surah 37 ayat 21. Surah 37 ayat 21. Yang keenam, surah 38 ayat 53. Surah 38 ayat 53. Yang ketujuh, surah 40. Surah 40. Di surah 40 ada 3 ayat. Di surah 40 itu, surat Ghafir, ada 3 ayat. 32, 39, 59. Ini semuanya di surah 40. 32, 39, 59. Seterusnya surat 42 ayat 7. Surah 42 ayat 7. Yang ke-11, tadi kan sudah bilang 3 ayat. Itu sudah terhitung. Kita kan hitung nama-namanya, bukan jumlah surahnya. Kalau jumlah surah 16 surah, tapi jumlah nama 20 nama. Ya, mundur sedikit, mundur. Yang tadi surah 40 kan nomor 7 kan? Nomor 7 ayat 32, nomor 8 ayat 39, nomor 9 ayat 59, 10 surah 42 ayat 7. Sekarang pintar. 11 surah 50 ayat 20. Di surah 11 juga, karena di surah ini 50 ada 3 ayat juga, ya. Ada 3 ayat, berarti 11, 12 dan 13. 50 ayat 20 sama ayat 34 sama ayat 42. 20, 34 dan 42. Ini semuanya di dalam satu surah 50. Yang ke-14, surah 53 ayat 57. Surah 53 ayat 57. Kemudian surah 56, ya, yang 15, surah 56 suratul Waqiah ayat 1. 56 ayat 1. Yang ke-16, 16 nama, ya. Yang ke-16 surah 69 ayat 1 sampai 3. Ya, tapi 3 ayat membahas satu nama. Jadi semua tersebut satu nama, berarti kita masih di nomor 16. Nama yang ke-17 surah 79. Surah 79 ayat 34. 79 ayat 34. Surah 80 ayat 33. Itu nama 18. Nama yang 18 surah 80 ayat 33. 19 surah 99 ayat 1. Yang ke-20 surah 101 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3.
Ini 20 nama dari 80 nama. Memang banyak. Mohon ini ayatnya satu persatu, nanti di rumah buka ayatnya, tuliskan, dan setiap hari habis subuh sebelum beraktivitas Anda hayati. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa mencari nama-nama yang lain. Kan ada 80 nama. Coba kita bongkar ayat. Ada at-taghabun, ada yaumut tanad, ada yaumut talaq, yaumul hasrah, yaumun nadamah. Banyak nama-nama lain. Yaumul khauf, al-yaumul faza', yaumul faza'ul akbar. Banyak yang saya belum sebutkan. Tolong perhatiin ayat surah Ali Imran, surah 3 ayat 30. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Itu memberikan gambaran untuk hari kemudian. Kalau boleh saya namakan YouTube hari kiamat. Tolong bisa Bapak Ibu, tinggal 1 menit azan, saya mohon semua menghadap layar membaca sambil merasa, menhayati. Coba baca terjemahannya. Kira-kira apa yang akan terbongkar dari diri kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan miliaran manusia.